Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pelajaran. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran keempat. Yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan mim sukun. Nah, kalau ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah, maka bagaimana cara membacanya akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan mim sukun. Sudahkah kalian membaca Al-Quran? Semoga kita semua selalu membaca Al-Quran dan bisa istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Apakah bacaan Al-Quran kita sudah baik dan benar? Nah, membaca Al-Quran itu harus baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, membaca Al-Quran harus sesuai kaidah makharijul huruf dan tajwid yang benar. Apa itu makharijul huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf. Bagaimana kalau kita membunyikan huruf mim, kita membunyikan huruf ba, kita membunyikan huruf nun, lam, dan lain sebagainya. Itu ada makharijul hurufnya, ada tempat keluarnya huruf. Huruf qaf. Nah, itu semua sudah diatur oleh Islam dan kita sebagai umat Islam harus mempelajarinya, yaitu makharijul huruf dan tajwid yang benar agar bacaan Al-Quran kita juga baik dan benar. Membaca Al-Quran itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal membaca. Karena apa? Karena dapat merubah susunan ayat dan merubah arti atau makna dari ayat tersebut. Maka dari itu kita akan mempelajari ilmu tajwid. Sudah berkali-kali Bapak sampaikan apa itu ilmu tajwid. Dicatat ya kalau yang lupa atau yang belum tahu. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar disebut ilmu tajwid. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah ilmu tajwid tentang mim sukun. Karena di kelas 4 kalian sudah mempelajari hukum bacaan nun sukun kan. Nah, di kelas 5 ini kita lanjutkan dengan mempelajari mim sukun. Hukum bacaan mim sukun. Mim sukun atau biasa disebut juga dengan mim mati, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah maka ada 3 hukum bacaan. Yang pertama yaitu izhar safawi. Kemudian hukum bacaan yang kedua ada idgham mimi atau idgham misli atau idgham mutamasilain. Kemudian yang ketiga hukum bacaan mim sukun yaitu ikhfa syafawi. Nah, disebut izhar safawi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah kecuali 2 huruf yaitu mim dan ba. Nah, apabila ada mim sukun bertemu selain mim dan ba maka disebut izhar syafawi dan cara membacanya yaitu jelas tanpa dengung. Dan kita menyuarakan mimnya itu dengan terang. Lahum fiha, alam tarokai, mimnya disuarakan dengan terang, jelas dan tanpa dengung. Alam yarau. Nah, itu adalah contoh-contoh dari izhar syafawi. Kemudian yang kedua yaitu idgham mimi atau idgham mutamasilain.
disebut idgham mimi atau idgham mutamasilain apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Itulah kenapa disebut mutamasilain, karena mim bertemu mim, bertemu huruf yang sejenis atau serupa atau sama. Mim bertemu mim, maka disebut idgham mutamasilain. Nah, dalam hukum bacaan mim sukun ini disebut idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan dengung, didengungkan mimnya seperti menyuarakan mim bertasydid. Lahum mimma lakum mu'minin. Nah, mim bertemu mim maka dibaca dengung. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Hanya satu hurufnya yaitu ba. Tadi idgham mimi juga hurufnya hanya satu yaitu mim. Nah, yang hurufnya banyak itu izhar syafawi tadi. Pokoknya selain mim dan selain ba maka disebut bacaan izhar syafawi apabila bertemu dengan mim sukun. Cara membaca ikhfa syafawi bagaimana? Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan dibunyikan samar-samar dan didengungkan. Jadi hampir sama dengan idgham mimi, ada dengungnya tapi agak samar-samar. Lakum ba'du, lahum ba'ida. Itu mim sukun bertemu ba. Nah, itu disebut ikhfa syafawi. Sudah paham semua ya? Mudah sekali. Pokoknya kalau ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba maka disebut izhar syafawi. Kalau bertemu ba disebut ikhfa syafawi. Bertemu mim disebut idgham mimi. Nah, setelah kalian mengetahui tentang hukum bacaan mim sukun atau mim mati, sekarang kalian cari dan tuliskan contoh bacaan mim sukun mulai dari izhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi yang ada pada bacaan di dalam buku paket halaman 39. Semuanya dibuka buku paketnya halaman 39. Diperhatikan, di situ ada bacaan. Nah, kalian cari dan jelaskan, tulis contoh bacaan mim sukun. Nanti ditulis potongan ayatnya saja. Misalkan ada potongan ayat yang di situ ada mim mati bertemu ya misalnya. Nah, berarti kalian tulis potongan ayat itu, kemudian kalian beri keterangan itu adalah apa ketemu apa, mim sukun bertemu apa, kemudian harus dibaca apa, apakah izhar syafawi, idgham mimi atau ikhfa syafawi. Nah, seperti itu dicari semua dalam bacaan itu, ada banyak ya. Paham semua? Oke. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.